Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu kita akan memperoleh kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupan di dunia ini, dan juga keselamatan dan kebahagiaan di dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan sighat munada di dalam berdoa. Sighat itu artinya bentuk, munada itu artinya yang diseru di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab suci Al-Quran bahwa sighat munada di dalam doa akan kita temui terdiri atas 4 macam. Artinya doa-doa yang ada di dalam Al-Quran itu sighat munadanya ada 4 macam. Yang pertama, sighat munadanya adalah Robbi, kemudian Robbana, kemudian yang ketiga Allahumma, yang keempat adalah perpaduan antara Allahumma dan Robbana. Sighat munada ini perlu kita pahami bahwa pada asalnya dia memiliki harfu nida. Jadi misalnya Robbi atau Robbana itu sebenarnya diawali dengan harfu nida, huruf seru, misalnya huruf ya. Jadi ya Robbi atau ya Robbana. Tapi dalam ilmu nahu harfu nida boleh dihilangkan, langsung kita menyebut munadanya. Jadi boleh Robbi
boleh Rabbana. Artinya tidak pakai ya Robbi, tidak pakai ya Rabbana, langsung Robbi, Rabbana. Itu dibolehkan dalam ilmu nahwu. Jadi penyebutan munada tanpa harfu nida itu dibolehkan. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami bahwa penyebutan munada dalam bentuk kata Robbi itu asal katanya 3 huruf. Huruf ra, huruf ba, dan huruf ya mutakalim wahdah. Kemudian di dalam ilmu nahwu penghilangan huruf ya mutakalim wahdah pada munada Robbi itu dibolehkan, sehingga bisa ditulis dengan menggunakan ya mutakalim wahdah, bisa ditulis tanpa menggunakan ya mutakalim wahdah. Kalau dia menggunakan ya mutakalim wahdah, maka bacaannya menjadi Robbi. Kalau dia tidak pakai ya mutakalim wahdah, cukup dibaca dengan Robbi. Yang mana yang mau dipakai dibolehkan menurut aturan ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Begitu juga dengan kata Allahumma. Ya, sigat munada Allahumma itu aslinya adalah ya Allah. Harfu nidanya dihilangkan, kemudian dipadukan menjadi Allahumma. Tapi makna Allahumma itu tidak menghilangkan harfu nida ya, artinya tetap ya Allah. Hal ini perlu kita pahami supaya kita mengerti kenapa sighat munada di dalam Al-Quran itu ada yang memakai harfu nida, ada yang tidak memakai harfu nida. Artinya boleh memakai harfu nida, boleh tidak memakai harfu nida. Langsung menyebut munadanya. Boleh menggunakan huruf seru, boleh tidak menggunakan huruf seru. Yang penting munadanya harus ada, yang diseru itu harus disebutkan. Kemudian di dalam Al-Quran, kalau habis Al-Quran itu kita kaji, di dalam Al-Quran huruf sighat munada itu hanya ditemukan 4 model, yaitu Robbi dalam bentuk mufrad ya mutakalim wahdah, kemudian Rabbana dalam bentuk jamak, lalu Allahumma dan Allahumma Rabbana. Kemudian yang paling banyak di antara 4 sighat munada itu di dalam Al-Quran adalah munada Robbi. Jadi doa-doa di dalam Al-Quran itu yang paling banyak sighat munadanya adalah Robbi. Kalau kita baca Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kita akan menjumpai 100 kali doa yang diawali dengan kata Robbi di dalam Al-Quran. Contohnya misalnya di dalam surat Ibrahim,
ayat 40. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alani muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alani, ya Rabb, wahai yang maha memelihara diriku, ij'alani, jadikanlah diriku muqimas shalah, orang yang menegakkan salat, wa min zuriyati, begitu juga dengan anak keturunanku, jadikan anak keturunanku juga orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana, wahai yang maha memelihara kami, wa taqabbal du'a, dan terimalah doa kami. Jadi sighat munadanya pakai kata Robbi. Yang sejenis dengan ini ada 100 kali di dalam Al-Quran, dan itu yang paling banyak. Kenapa sighat munada Robbi paling banyak? Karena permohonan yang bersifat personal, permohonan yang bersifat hajat kepentingan pribadi, itu memang lebih banyak dalam kehidupan ini daripada hajat kepentingan yang bersifat bersama-sama. Makanya Robbi, wahai yang maha memelihara diriku, sighat munada Robbi itu lebih banyak dari sighat munada lain. Sighat munada Robbi itu ada 100 buah di dalam Al-Quran. Begitu juga kalau kita membaca surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 126. Ini juga sighat munadanya menggunakan kata Robbi. Rabbi ja'al haza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Rabbi, wahai yang maha memelihara diriku, ij'al, jadikanlah haza baladan, negeri ini, aminan, sebagai negeri yang aman. Ini juga doa Nabi Ibrahim untuk tanah Mekah. Nabi Ibrahim berdoa untuk tanah Mekah agar tanah Mekah itu menjadi baladan aminan, menjadi negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan berilah rezeki kepada siapa? Ahlahu, kepada penduduk negeri Mekah itu, minas samarat, dari berbagai macam jenis buah-buahan. Dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah negeri Mekah itu negeri yang aman. Jadilah negeri Mekah itu negeri yang di dalamnya ada berbagai macam buah-buahan yang dibutuhkan oleh penduduknya. Meskipun tidak semua buah-buahan itu pohonnya tumbuh di tanah Mekah, tapi buah-buahannya selalu ada. Kita kepingin anggur di Mekah, ada. Kepingin pisang, ada. Kepingin buah labu, justru labunya besar-besar seperti gentong. Ya. Kita kepingin timun, timunnya juga besar-besar. Ya. Apa saja buah yang kita inginkan ada di tanah Mekah. Baik yang pohonnya tumbuh di tanah Mekah maupun buah-buahan yang diimpor ke Mekah melalui jalur perdagangan. Jadi apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk tanah Mekah itu dikabulkan oleh Allah.
Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dalam hal ini menggunakan sighat munada Robbi. Artinya, wahai Rob yang maha memelihara diriku. Bentuknya mufrad dengan menggunakan ya mutakalim wahdah yang hazfu, yang dihilangkan. Jumlahnya ada 100 kali di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, sighat munada. Sighat munada dengan menggunakan kata Rabbana. Kata Rabbana di dalam Al-Quran itu kalau kita kaji ada 70 kali kata Rabbana di dalam Al-Quran sebagai sighat munada. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini sighat munadanya pakai Rabbana. Rabbana, wahai Rabb yang maha memelihara kami, taqabbal minna, terimalah amal ibadah kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau wahai Rabb adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu pakai sighat munada Rabbana. Contoh lain dalam surat Al-Baqarah ayat berikutnya, ayat 128. Ini juga sighat munadanya menggunakan kata Rabbana. Rabbana waj'alna muslimina lak wa min zuriyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana, wahai yang maha memelihara kami, waj'alna, jadikanlah kami, muslimina lak, orang-orang yang berserah diri kepadamu, wa min zuriyatina, ummatan muslimatan lak. Demikian juga anak keturunan kami, jadikanlah mereka umat yang berserah diri kepadamu. Jadi pakai sighat munada Rabbana. Jadi Rabbana sebagai sighat munada disebutkan 70 kali di dalam Al-Quran. Rabbana itu artinya wahai yang maha memelihara kami. Jadi bisa ditulis ya Rabbana, bisa dihazfukan, dihilangkan harfu nida'yanya sehingga menjadi Rabbana saja. Jadi yang paling banyak sighat munada itu adalah Robbi. Yang kedua Rabbana. Robbi ada 100 kali, Rabbana ada 70 kali di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sighat munadanya adalah Allahumma. Kalau kita habis baca Quran, kita kaji per kalimat dari ayat-ayat Quran itu, kata Allahumma sebagai sighat munada hanya ada 4 kali di dalam Al-Quran. Jadi 30 juz Al-Quran, 114 surat Al-Quran itu hanya ada 4 kali sighat munada Allahumma. Ya. Yang pertama dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 26. Itu sighat munadanya pakai Allahumma. Allahumma malikal mulki. Ya Allah yang maha memiliki kekuasaan. Tu'til mulka, engkau memberikan kekuasaan mantasya kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka miman tasya, dan engkau cabut kekuasaan itu miman tasya,
dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu semua bentuk kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya atas segala sesuatu engkau maha berkuasa. Jadi sighat munada doa dalam surat Ali Imran ayat 26 ini bentuknya adalah Allahumma.